Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Kepala Kantor Perwakilan BI Bali, Bapak Trisno Nugroho, berkaitan dengan apa kabar ekonomi Bali gitu ya. Sudah kita memasuki pertengahan tahun, bahkan sudah lebih di tahun 2022 ini. Kita ingin tahu sebenarnya kondisi, karena banyak juga berkembang informasi ekonomi Bali rapuh, kemudian inflasi tinggi. Nah, apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi dalam perspektif dari Bank Indonesia? Kita akan sapa dulu narasumber kita, Pak Trisno Nugroho. Selamat siang Pak Tris, apa kabar ya? Selamat siang. Om Swastiastu gitu ya. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak ya? Baik, Tenggara sehat saya. Pak, kita tanya dulu nih, apa kabar ekonomi Bali sampai pertengahan 2022 ini Pak? Secara data-data Pak. Ya, terima kasih Pak Win. Saya dan kami semua dari Bank Indonesia selalu terus mereview tiap bulan perkembangan ekonomi Bali mingguan, bahkan sampai bulanan dan juga triwulanan. Memang triwulan pertama 2022 itu kan Q1 kita tumbuh sudah positif tuh. 2 tahun terakhir kita negatif, ya Tenggara kuartal pertama sudah mulai positif. Ya? 1,46 kita syukuri itu menurut saya. Walaupun kita sebenarnya pengen lebih tinggi dari itu. Tapi kita ingat bulan Februari kalau nggak salah mulai minggu pertama ada COVID itu kan, ingat kan, ada sempat di bulan itulah Omikronnya naik cukup tinggi sehingga kita agak turun ya. Tapi kita Tenggara kita positif di Maret ada masalah Omikron, ada dibuka tutup segala. Kemudian tanggal 7 Maret, Februari 7 Maret kemudian mulai dibuka internasional itu kan mulai naik. Jadi lumayan ya di 2022 Q1 lalu masih rendah ya, nomor 32 di antara 34 provinsi. Sudah naik ya. Pernah dulu sebelumnya di paling bawah 34 ya. Di kuartal kedua mulai April, 1 April dengan nanti sampai akhir April, udah Juni lewat ya. April Mei Juni sudah mulai naik Wisman dan Wisnusnya. Bahkan di pas hari raya Idul Fitri itu ada liburan panjang, itu sempat naik ke 18.500-an berapa gitu. Itu adalah peaknya Wisnus di Bandara Ngurah Rai ya. Dan bagaimana dengan Wisman juga sudah mulai meningkat jumlah maskapai yang ke Bali. Gitu ya. Dan terakhir sampai hari ini sudah 22 maskapai. 22. Dan saya kira akan positif, saya menduga di atas 2-3-4% pertumbuhan ekonomi Bali di kuartal kedua. Di kuartal kedua? Iya. 3-4% Pak ya? Antara 2-4 lah ya, mungkin around 3 atau bawah gitu ya. Itu Pak. Itu kuartal kedua Pak ya? Kuartal kedua. Tapi kemarin saya dengar BI Bali sempat mengkoreksi pertumbuhan ekonomi. Agak cukup jauh juga Pak dikoreksi. Apa yang mendasari ini? Karena kan tadi Pak Tris optimis juga nih kuartal kedua ini tumbuh sampai 3-4. Iya. Jadi waktu kita memproyeksi 2022 whole years, itu kan kita meyakinin bahwa COVID-19 tidak akan turun dan tidak terjadi apa. Kita pahami di Februari tadi, itu di luar dugaan. Di luar dugaan itu sebenarnya. Kita memproyeksi tumbuh di atas 2 dan 3 bahkan sampai 4 waktu itu kuartal pertama. Ternyata enggak. Ternyata cuma 1,6 tapi jadi kita proyeksi karena itu. Apa yang mendasari kita proyeksi dan juga ada perkembangan baru yaitu antara situasi perang antara Rusia dan Ukraina, G7 dengan Rusia itu juga menjadikan kita itu pasokan berhenti kan, ada pupuk adalah pusat di Ukraina, pertanian juga turun ya, kemudian juga minyak juga sama. Itu bahannya dari Ukraina juga, harga-harganya juga susah jadi kan. Jadi ada pasokan-pasokan yang terhambat dengan adanya perang ini di antara Ukraina dan Rusia. Kemudian juga Tiongkok, itu ternyata kita ekspektasikan dulu berpulih. Namun ternyata Tiongkok ada zero COVID policy, di lockdown dan sebagainya, itu juga pengaruh. Bahkan Cina kan juga di revise down ke bawah. Dunia pun di revise down ke bawah. Indonesia pun di revise down ke bawah. Termasuk Bali juga. Termasuk Bali dan juga maskapai penerbangan tidak secepat yang kita duga. Dulunya kan cepat sekali. Dari 35 pesawat yang dulu ke Bali, sekarang baru 22 ya. Terakhir Korea Air. Ini masih ada beberapa pesawat yang belum kembali. Even di Australia yang 10 kota kembali kan kayaknya masih 7-8 ya. Ada beberapa yang belum, misalnya Canberra, Helen, dan belum ada 3. Kita dorong untuk mereka kembali. Itu kemudian juga frekuensi juga belum sebanyak dulu. Walaupun 22 kan masih
sehari mungkin sekali, bahkan ada seminggu 3 kali, belum tiap hari seperti dulu. Data kami dulu itu 800 penerbangan sehari. Sekarang COVID, ya. baru 200. Jadi masih agak jauh gitu ya. Nah, jadi itu beberapa proyeksi kami akhirnya kita revise ke bawah menjadi 3,8 sampai dengan 4,6 ya. 3,8 sampai ke 6. Sebelumnya berapa, Tris? 5,4 sampai 6,2. 6,2 ya. Jadi 6,2 ke 4 ya dulu ya. Tadi Omikron nggak itu dan sebagainya. Kita optimis ternyata ada perang, Mas. Ada perang, itu ada Omikron COVID. Cina ternyata belum kembali gitu ya. Jadi ini ya kita revise. Berarti maksimalnya kira-kira pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini 4,6% ya. Moga-moga ada sesuatu yang luar biasa bisa lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kita berharap sama-sama ya. Itu, Mas. Ya. Pak Tris, kalau kita bicara tentang, ada yang mengatakan ya pariwisata kita masih sangat, ekonomi kita rapuh ya. Kalau ada statement seperti itu, Pak Tris sebagai kepala perwakilan BI Bali gimana Pak? Ya bukan rapuh ya, karena PDRB Bali ya tidak apa-apa, kontribusinya pariwisata tinggi, ketergantungan Bali terhadap pariwisata tinggi 54%. Mungkin itu yang disebut rapuh ya, tapi kan nggak apa-apa kan PDRB. Kita menyadari bahwa pariwisata itu adalah industri ya jasa yang fragile. Ada 4 faktor yang force major itu ada bom, ada gunung meletus, ada penyakit begini cepat sekali turun, sehingga kita perlu the bumper ya. Mungkin yang disebut rapuh karena, tapi tidak apa, ada Maldives, ada Bahama, bahkan Thailand 17-20%, kan gitu kan. Kalau nggak ada masalah Bali ya cukup kuat kan. Mungkin hanya baru COVID ini membuat Bali turun menjadi seperti ini ya. Dulu kan nggak ya, bom sebentar gitu kan. Penyakit sebentar ini karena COVID-nya melanda seluruh dunia ya kita turun. Mungkin yang disebut rapuh itu karena kita tergantung dari satu sektor pariwisata. Ada katakan fund management, janganlah menyimpan telur dalam bentuk keranjang. Ya kan hampir sama kan. Tekan semua kan. Boleh. Sehingga Pak Koster dengan Beppenas dengan tentu kita support ada namanya peta jalan ekonomi Kerti baru ya yang punya ada 6 sektor. Itu salah satu upaya Pak Koster untuk mendiversifikasi. Tapi itu perlu waktu, Pak. Perlu waktu. Pak Tris, justru perlu waktu. Enggak mudah. Perlu waktu. Saya akan dorong terus untuk agar yang ini bisa sesuai dengan kesana ya. Tapi kalau Pak Tris melihat ekonomi Bali, apakah bisa diselamatkan dalam konteks? Ada yang mengatakan jangan-jangan ekonomi Bali nanti bangkrut, resesinya berkepanjangan, nggak bisa ditolong. Bisa Pak ditolong? Sangat bisa. Kemarin itu kami Bank Indonesia bersama Kemenku, Kemenko Perekonomian melakukan pertemuan G20 kan ada kan di Bali itu loh. Ya, betul. Itu ada 400 lebih wisman luar negeri, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral, itu mais yang sangat presisius dan pasukannya banyak sampai nge-buyout beberapa hotel di Bali. Dan selama seminggu Pak Gubernur Peri, Pak Bu Menteri Keuangan mempromosikan Bali keluar bahwa Bali ini aman dan safe. Dan ada pertunjukan-pertunjukan yang membuat mereka impress kepada Bali. Saya kira ini moga-moga Menteri Keuangan Yellen, Gubernur Bank Sentral Australia, Gubernur Bank Sentral Swiss, Gubernur Bank Sentral UK, itu tokoh-tokoh menteri-menteri semua. Bahkan sebelum ada Finance Minister yang melihat Bali, saya kira sudah sehat kembali. Jadi itu luar biasa ya. Tadi bilang apa namanya? Apakah rapuh apa tadi? Ya, rapuh apakah Bali mungkin bangkrut? Enggak. Dan udah mulai bangkit gitu ya. Dan pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Artinya ekonomi Bali bisa diselamatkan? Bisa diselamatkan. Kalau saya bilang bisa diselamatkan ya. Kita sama-sama kolaborasi, sinergi bersama-sama, tidak bisa sendiri. Sehingga Pak Koster dan kita semua ya kita dengan perbankan, dengan stakeholder lainnya kita untuk Kalau konkretnya Pak Tris, kalau kita ingin Bali ini bangkit, tadi kan pariwisata agak masih banyak ancaman-ancaman. Apa yang mesti bisa dilakukan oleh Bali ini supaya jangan sampai jatuhnya terlalu dalam lagi Pak? Iya. Ya tadi tentunya yang masalah perang dan masalah lainnya kan berharapnya selesai gitu. Tugas pemerintah gitu kan. Pak Jokowi dan kemarin juga sama dan dunia mengharapkan agar perang segera diselesaikan. Karena itu menyengsarakan dunia, masyarakat. Moga-moga nanti bisa selesaikan, itu tugasnya para pimpinan dunia dan disuarakan itu Pak. Kita berharap selesai, kemudian pupuk dan pasokan yang baru bangkit gini karena ekonomi udah bangkit semua ini. Udah bangkit semua terus ada perang. Kemudian ini yang membuat kita jadi agak
agak terkoreksi ke bawah ya. Ya, betul. Bagaimana Bali supaya bertahan? Tadi diversifikasi. Sudah lama kita rapat dengan Pak Gubernur dan Bali Nusra. Kita sektor pertanian menjadi unggulan di Bali Nusra. Kemudian sektor terbarukan, ekonomi terbarukan bisa LNG, bisa yang lainnya gitu ya, untuk agar kita bersih, hijau dan sebagainya. Bali masih kaya saya kira. Masih aman ya, Pak ya? Masih aman, masih aman. Pak Tris, satu lagi tentang inflasi, Pak. Ya. Pak Tris, kan Bali ini cukup tinggi inflasinya, katanya kalau tidak salah dengar lebih tinggi dari nasional. Tumben terjadi gitu katakanlah. Gimana itu, Pak? Bali nasibnya? Saya sampaikan memang ya karena dunia juga ya. YoY-nya 5,75, memang tinggi, 5,75 ya. YoY, year to date-nya 4,35 salah ya. Bali selama ini selalu di bawah. Dulu rantai pasok kan belum selesai, belum kembali normal ya, karena Wisman belum kembali, distributor di sini belum, takut kalau mau stok banyak atau melakukan perdagangan belum terlalu banyak. Jadi itu pasok pertama. Yang kedua memang ada masalah cuaca, cabai tidak panen, bawang merah juga tidak panen ya. Saya sudah koordinasi dengan para pimpinan daerah untuk melakukan mapping di mana potensi cabai yang besar di Bali ini. Itu. Jadi, memang kondisinya banyak faktor yang menyebabkan ada inflasi ini. Kita sedang fokus. Terkendali tidak, Pak, kalau dalam pemahaman Pak? Saya kira enggak. Kita selalu aktif dengan Pak Sekda, Bupati untuk mapping. Saya fokus ke Buleleng sama Denpasar lah gitu, sama kabupaten yang pemasok dari cabai dan bawang merah dan telur. Kami sudah selalu rapat dan mengingatkan kepada, dan tiap minggu kita kasih tahu bahwa SPH-nya segini, di mana cabainya, di mana bawang merahnya, agar stoknya di mana, di galiran, harga berapa, dan sebagainya. Kita selalu koordinasi. Moga-moga kita bisa turunkan ya. Dan tentunya ada di Jawa juga perlu cabai, ya pasti rebutan kan. Kemudian di NTB juga sama gitu ya. Dan itu Mas kira-kira ya, semuanya sih. Tapi kita ingin agar terus Artinya BI sudah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi di Bali. Iya, ada operasi pasar, ada kerjasama antar daerah, itu kita lakukan, Mas. Baik, sebagai closing statement Pak Tris, mungkin dalam konteks ini kita ingin juga, selalu saya kalau dengan Pak Tris wawancaranya meminta Pak Tris untuk optimisme. Nah, iya, selalu. Masyarakat supaya optimis, karena selalu. Kan kita wawancara pengusaha juga agak pesimis, masyarakat juga agak pesimis. Tapi Pak Tris lah mungkin yang harus memberikan statement Pak Tris untuk membangkitkan kembali nih. Kita baik-baik saja gitu. Gini, kita optimis. Yang pertama, bahwa event-event internasional dengan G20 yang sekarang sampai Desember sangat banyak, B20 dan sebagainya. Saya lihat dengan teman-teman di Nusa Dua dan hotel itu, kita optimis banyak event sampai akhir Desember gitu ya. Dan bahkan kita ngelihat tahun 2023 ya. Kedua itu apa yang pelonggaran PPDN dan PPLN dan adanya FOA yang semakin banyak. FOA itu 73, tapi itu merupakan kantong Wisman kita semua ya. Saya optimis mereka akan datang dan dan COVID-nya terkendali walaupun ada kenaikan. Ini Omicron terkendali, kemudian juga direct flight di beberapa negara dan permintaan Australia banyak. Moga-moga nanti juga, dan juga masyarakat kita survei juga daya belinya sudah mulai tumbuh kembali gitu ya. Saya sih optimis bahwa Bali tahun ini akan tumbuh positif ya. Tahun ini tadi saya katakan dengan proyeksi sekitar berapa tadi? 3,8 sama 4,38 sama 4,46 ya. 4,6 ya. 4,6 ya. Setelah dikoreksi Pak ya. Yang tertinggi ya, yang tertinggi. Dan proyek-proyek di Bali ini terus berlangsung ya, di Darmaga Sanur, di Danau Shortcut itu ya. Danau Tamblingan, Sidan, Shortcut, dan ada proyek-proyek lain di Bali ini. Saya kira saya optimis untuk tumbuh positif dan kita bisa bangkit kembali. Baik. Yang penting masyarakat semangat ya Pak. Semangat, kita kolaborasi, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita punya harapannya bagus. Bali sebagai ikon dunia, ikon Indonesia, dan seluruh stakeholder berkewajiban bersinergi untuk membantu Bali bangkit kembali. Baik, terima kasih Pak Tris atas waktunya dan optimisme yang sudah disebarkan kepada kita semua. Banyak wacana Bali rapuh, Bali dan segala macam, tapi kita tetap optimis ya untuk membangun Bali ini. Pariwisata G20 sudah banyak juga akan digelar di Bali. Inflasi yang mungkin sudah tetap dikendalikan oleh Pak Tris dengan tim dan juga di pemerintah Provinsi Bali, mudah-mudahan ini mendatangkan hasil dan sampai 2022 bahkan 2023 kita tumbuh terus Pak ya. Tidak lagi mengalami resesi. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi, Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.